Beralih ke informasi lain, pemirsa, baru beberapa bulan menjabat sebagai Wakapolda Lampung, Kombes Krisna Murti dimutasi kembali ke Mabes Polri. Selain Krisna, sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri juga dirotasi. Kombes Krisna Murti harus membatalkan jabatannya sebagai Wakapolda Lampung dan dimutasi ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Mutasi tertuang dalam telegram Kapolri tertanggal 23 September 2016 bersama dengan rotasi perwira tinggi dan perwira menengah Polri lainnya. Mutasi Krisna bertepatan dengan mencuatnya kasus dugaan kekerasan yang sedang diselidiki Propam Polri. Selain itu, beredar video Krisna bercanda dengan seorang anak dan terdengar perempuan memanggil Papa. Namun, Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan mutasi Krisna karena dua alasan. Salah satunya Polda Lampung akan dinaikkan menjadi kelas A, sehingga Wakapolda harus berpangkat Jenderal Bintang 1. Hasil dari Dewan Kebijakan untuk mutasi itu kemudian dilakukan mutasi untuk Kombes Krisna Murti karena beliau ini terlalu junior, masih 91, dari angkatannya sendiri belum ada yang naik untuk menjadi Brigjen. Yang kedua, alasan kedua adalah kemampuan dan pengalaman dari Kombes Krisna Murti ini di bidang hubungan internasional itu dibutuhkan, khususnya dalam hal ini Polri dan akan menghadapi menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisna Murti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya, jarang ada. Yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya ditelak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikolog. Ya, kita masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya, dan dalam keterangan di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna, salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krisna Murti. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisna Murti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisna Murti, Bapak Krisna Murti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik.
saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja katanya, CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Tidak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong satu polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa dia keluar? Cuma lubang A4. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya, karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, sama bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk, begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara, saya nggak tahu. Setelah itu dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh ini, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, saya
ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam sih ingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krishna Murty dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya. Jarang ada yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya ditelak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Ditanya-tanya beberapa pertanyaan, lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk, Ngantuk? begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara, saya nggak tahu. Baik. Setelah itu bangun, dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada 1 orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam sih ingat saya. Penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya. Jarang ada yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya ditelak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Ya, kita masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya, dan dalam keterangan di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna, salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krishna Murty. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu,
Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Sumur hidup juga saya akan saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Tidak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong satu Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa dia keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya, karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan. Maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk
ditanya. Kali ke informasi lain, pemirsa, baru beberapa bulan menjabat sebagai Wakapolda Lampung, Kombes Krisna Murti dimutasi kembali ke Mabes Polri. Selain Krisna, sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri juga dirotasi. Kombes Krisna Murti harus meletakkan jabatannya sebagai Wakapolda Lampung dan dimutasi ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Mutasi tertuang dalam telegram Kapolri tertanggal 23 September 2016 bersama dengan rotasi perwira tinggi dan perwira menengah Polri lainnya. Mutasi Krisna bertepatan dengan mencuatnya kasus dugaan kekerasan yang sedang diselidiki Propam Polri. Selain itu, beredar video Krisna bercanda dengan seorang anak dan terdengar perempuan memanggil Papa. Namun, Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan mutasi Krisna karena dua alasan. Salah satunya Polda Lampung akan dinaikkan menjadi kelas A, sehingga Wakapolda harus berpangkat Jenderal Bintang 1. Hasil dari Dewan Kebijakan untuk mutasi itu kemudian dilakukan mutasi untuk Kombes Krisna Murti karena beliau ini terlalu junior, masih 91. Dari angkatannya sendiri belum ada yang naik untuk menjadi brigjen. Yang kedua, alasan kedua adalah kemampuan dan pengalaman dari Kombes Krisna Murti ini di bidang hubungan internasional itu dibutuhkan, khususnya dalam hal ini Polri dan akan menghadapi menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisna Murti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang